depanan aja lah itu. Jadi Enggak kok. gitu. Ini lebih bagus. Nggak usah kan radiatornya nggak pakai LCD kan ya. Sama yang lihat, nggak ada yang lihat juga. Udah live kan? Udah. Nggak usah LCD berarti ya. Pakai itu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang di rumah semua. Pagi ini kita mau datang ke hadirat Tuhan.
Janjimu ajaib. Kami percaya Bapa, dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapak, kami tahu walaupun di luar sana ya Bapak banyak masalah ya Tuhan. Walaupun ada coronavirus everywhere in the world, we know with you everything will be well. We know you are loyal to us. We know everything will be okay. We know that we will find peace with you, Lord. Because we believe in you. We know that you are always there for us. We know that you are always beside us and we are never alone. No matter what we are going through. Engkau selalu bersama kita ya Bapa. Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Telah turunkan dalam kehidupanku ya Bapa. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam-Mu ya Tuhan, di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Janjimu ajaib. Dalam kehidupanku. Di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku
Satukan hati kita dimanapun Anda berada. Kita akan sama-sama menyatakan mendeklarasikan iman kita pagi ini. Oh, kami percaya Tuhan janji-Mu ajaib buat kami. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Percaya. Atau bisa diabetes atau jantung, saya sangat menganjurkan untuk Anda tetap menjaga hati-hati gitu ya, dengan kebersihan, dengan kesehatan Anda semua. Amin. Dan juga sudah Pak Yuri. Selamat pagi sekali lagi saudara, maaf ada sedikit gangguan teknis tadi karena ini kali untuk pertama kali kita akan live streaming gitu ya. Mungkin sudah beberapa kali cuma tidak secara official. Dan pagi ini saya mengucap syukur, terima kasih untuk Anda semua yang berada di mana saja. Berikan tepuk tangan untuk kita semua dong. Amin saudara. Haleluya. Pagi ini dari saya katakan kita sudah memasuki tempat atau area di mana new normal ya, jadi kita tidak saja terbatas pada keluarga kita dalam satu gedung, tapi kita bisa mengikuti, memuji Tuhan di mana pun Anda berada. Amin saudara. Dan saya percaya hadirat Tuhan tetap bersama-sama kita. Mari kita secara cepat saja membuka bagian firman Tuhan dari buku Bilangan 21. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ke 9. Kalau saudara ada ayat, ada Alkitab di rumah, Anda bisa ikutin. Kalau nggak ada bisa lihat ke depan di LCD kita. Bilangan 21, nomor 21. Bilangan pasal 21 ayat ke-1 sampai ke-9. Thank you Ira. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Ayat kedua, maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada semua. Maka setiap orang yang terkabut jika ia melihatnya akan hidup. Ayat ke-9 yang terakhir. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, kenapa saudara saya tertarik pada ayat ini? Ayat ini bagian dari Anda yang mungkin masih ingat, cerita ini dimulai pada waktu perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Betul saudara? Dan cerita ini diambil pada waktu mereka sedang ada di padang gurun. Menariknya juga ayat 1 dikatakan bahwa ada satu bangsa yang disebut dari bangsa Kanaan, yaitu Raja Arad yang menyerang mereka, yang mau menyerang mereka. Nah, berapa yang setuju bahwa masalah itu bisa terjadi di mana aja? Betul, betul. Saya pikir di padang gurun itu aman. Apa sih masalahnya? Saya pikir di padang gurun itu nggak ada, ya kuranglah risikonya kecuali binatang-binatang mungkin. Tapi ternyata kalau Anda perhatikan ayat ke-1 lagi dikatakan kalau
raja negeri Arad, orang Kanan yang tinggal di negeri itu mendengar bahwa Israel akan datang dari jalan, lalu ia berperang melawan Israel. Saudara, ternyata masalah itu bisa terjadi di mana aja, saudara. Kapan aja. Apa ini ada ayat kedua yang indah dikatakan gini, kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa ayat kedua dikatakan, maka karena ada masalah itu bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, maka kami akan menumpas kota mereka sampai binasa. Ternyata di dalam bahasa Inggris dikatakan they made a vow, bernasar, atau dalam bahasa Hebrew dikatakan nadar. Nah, mereka bernasar kepada Tuhan. Jadi mereka bilang begini, kalau Tuhan tolong, kami akan menumpas kota-kota yang mereka sampai binasa. Jadi mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan luar biasanya ayat ketiga dikatakan gini, ayat ketiga. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Berapa banyak setuju kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan mendengar kita. Amin, saudara. Saya percaya pagi ini juga persoalan kita mungkin ada banyak dari Anda yang datang mungkin dengan segala persoalan, tapi ingat saudara, satu hal yang dapat kita pelajari waktu kita bernasar sama Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ayat ini dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Ayat setuju, katakan amin dong. Amin. Lalu bukan itu aja, menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang itu dan kotanya ditumpas sampai binasa. Nah, ini Tuhan kita luar biasa, amin. Tapi ada ayat 4 ini yang apa namanya kurang baik, yang menurut saya agak membingungkan. Ayat keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor lalu berjalan ke arah laut Tebra untuk mengitang Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak lagi dapat menahan hati. Kalau boleh di dalam Amplified Bible mungkin lebih jelas. Terjemahan, thank you. And they journeyed from Mount Hor by the way to the Red Sea, to the land of Edom, to go around the land of Edom, and the people become impassioned. Nah, kata impassioned ini di parenthesis ini dikatakan depressed atau much discouraged. Jadi mereka bukan saja nggak sabar, dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak menahan hati, tapi sesungguhnya mereka menjadi impassioned, mereka nggak sabaran, depressed and much discouraged because of the trial of the way. Karena perjalanan itu yang sulit mungkin, karena perjalanan itu yang melelahkan. Dan berapa yang setuju tadinya udah setia sama Tuhan, tapi karena masalah depressed atau discouraged, nah orang ini mulai berbalik sampai ada ayat yang kelima tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Dikatakan gini, mereka, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Bukannya bangsa ini baru ditolong Tuhan? Bukannya mereka baru saja minta sama Tuhan bahwa untuk ditolong melawan bangsa Kanaan, dan Tuhan mengabulkan doa mereka? Bukannya mereka saja baru melewati semua masalah itu? Saya nggak pernah membaca satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan mereka mengucap syukur sama Tuhan. Halo? Tidak ada satupun kata-kata pujian, ucapan syukur yang berterima kasih sama Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tapi malah ada ayat kelima ini yang tadi saya katakan, why? Ayat kelima dikatakan, mengapakah mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa? Satu hal untuk berani lawan Musa, saudara, tapi berani lawan Allah, kapan? Mereka ini berani melawan Allah cuma karena permasalahan atau karena ada masalah di tengah perjalanan. Dikatakan mereka feeling discouraged and feeling tired. Roh Kudus mengingatkan pagi ini, saudara,
Tuhan kita luar biasa. Amin. Waktu mereka mulai berani melawan Allah, kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, apa yang dapat kita pelajari dari diri kita balik, masuk ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati karena lupa berterima kasih. Yang pertama ada yang baik-baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada apa yang namanya wake up call. Tahu wake up call? Bangun supaya kita jangan ketiduran. Amin. Bangun supaya iman kita jangan ketiduran. Pagi ini saya percaya kalau perbuatan baik dari Tuhan, kalau berkat Tuhan tidak bisa membuat manusia sadar, kadang-kadang masalah yang bisa dapat membuat manusia menjadi sadar. Kadang-kadang perbuatan yang Tuhan lakukan buat kita, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tidak membuat akhirnya kita menjadi bangun dan sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan demikian. Nah, pagi ini Tuhan ingatkan di dalam ayat ini dikatakan ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Kenapa saudara? Yesaya 45 ayat ke-6 tolong ingat. Yesaya pasal 45, Isaiah 45 verse 6. Yesaya 45. Thank you. Ini alasannya saudara. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Kalau dalam NIV dikatakan, terjemahan NIV dikatakan, ini saya suka untuk membandingkan dengan ayat dengan bahasa yang lain. So that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know there is none beside me. I am the Lord and there is no others. Amin. Karena kenapa? Simpelnya gini, gak ada lagi yang dapat bisa kita harapkan. Gak ada lagi dari Anda atau saya yang bisa kita harapkan. Nah, belakangan ini, minggu-minggu ini atau dalam bulan-bulan terakhir ini, kita tahu kita sedang, dunia sedang menghadapi apa yang namanya krisis. Betul? Nah, kalau saya merenungkan ayat-ayat ini, when I meditate, I think mungkin sudah terjadi bersama adanya masalah, sehingga firman ini sangat diaplikasikan, sangat diimplementasikan dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan. Apa sih yang kita bisa harapkan? Halo? Bayangkan saudara ya, dalam minggu ini saja, ya, saya baru nonton news, ya, saya setiap hari nonton news, stock market jatuh, ya, dalam 2-3 minggu ini saja, dalam kejatuhannya itu, dunia kehilangan atau manusia kehilangan value atau stok itu 11 triliun. 11 triliun itu banyak. Halo? Dunia atau stock market kehilangan value harga sebesar sebanyak 11 triliun. Ya, ini yang terakhir. Harga oil atau minyak dunia jatuh dalam seminggu ini saja 16%. Ini data. Ini dengan apa yang data yang terakhir. Betul? Nggak ada lagi yang dapat manusia bisa harapkan. Unemployment atau orang yang tidak bekerja karena banyak bisnis yang tutup. Ini terjadi sampai saat ini di negara Amerika. Naik sebesar 8 kali sejak dari minggu lalu. Apa 2 minggu? 800%. Unemployment karena banyak orang yang harus terpaksa di layoff. Saudara, pagi ini kalau kita mengandalkan apa yang namanya uang, and we know that, Anda dan saya kita tahu itu. Kalau saat ini apa yang firman Tuhan, I am the Lord, there is no others. Apa sih yang kita dapat harapkan? Pendidikan. Kalau banyak saat ini sekolah-sekolah universitas yang top dunia yang tutup.
tutup karena masalahnya mereka takut akan ada kontaminasi. Gereja, institusi gereja. Pagi ini berapa yang setuju nggak ada lagi gereja besar, gereja kecil, semua gereja kecil. Amin. Tidak ada lagi apa yang namanya perbedaan antara gereja mega church atau gereja biasa. Tapi pagi ini saya percaya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia lebih besar daripada gereja. Dia lebih besar daripada segala yang mungkin kita pernah harapkan. Apa sih yang bisa diharapkan? Setiap dokter-dokter top di dunia saat ini sedang mencari jalan keluar, tapi mereka give up. Bukan give up, artinya mereka merasa putus asa karena masalah ini terlalu besar. Nah pagi ini kadang-kadang, listen to me church, jangan kaget kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang namanya wake up call. Amin. Oh bukan Tuhan jahat, tapi apa yang kadang-kadang mereka sudah ditolong Tuhan. Kalau kita baca ayat konteks tadi, mereka sudah ditolong Tuhan, tapi tidak pernah sekalipun ada ucapan syukur keluar dari bibir mereka. Yang ada mereka terus komplain karena masalah di dalam perjalanan. Kalau boleh kembali di dalam bilangan 21 lagi, ya. Oke, thank you. Ayat ke-6 lagi. Ayat ke-6, ayat ke-6. Bahasa Indonesia dulu. Kalau Tuhan menyuruh orang-orang tedungkan dalam bangsa itu, Ia memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Saudara, kata ular tedung ini di dalam bahasa Inggris dikatakan venomous snake, ya, artinya ular yang beracun. Saya pikir yang kedua nih ya saudara, selain daripada Tuhan mengizinkan wake up call, yang kedua ini saya percaya Tuhan dapat memakai segala macam cara. Amin. God can use any other way. Dulu saya pikir untuk bisa membuat manusia berubah itu hanya melalui yang namanya jalan keselamatan, yaitu melalui penginjilan. Oh, saya setuju dan saya sangat menghormati para penginjil. Tapi pagi ini dunia baru melihat bahwa Tuhan gak butuh siapapun. Amin. Tuhan gak butuh gereja. Tuhan gak perlu hamba-hambanya yang jago-jago untuk berkhotbah. Kalau zaman itu Tuhan pakai apa yang namanya ular. Tuh, mungkin kalau ular masih bisa kita hindari ya, pakai sepatu yang tebal, mungkin pakai sesuatu yang anti dan segala. Tapi pagi ini saudara, saat ini yang dunia sedang hadapi bukan ular, bukan sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu yang gak kelihatan. Yang namanya apa? Virus. Ya. Saudara tahu saudara, saya Google. Yang menariknya itu virus itu bukan apa organisme yang hidup. Virus itu sebenarnya nggak hidup, tapi bisa hidup kalau masuk ke dalam sel manusia atau binatang. Kalau tanpa adanya sel yang hidup, virus itu bukan organisme atau sesuatu yang bisa hidup sendiri. Jadi semacam parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia atau binatang. Ya kan ceritanya begitu. Baru dari situ multiplikasi atau berkembang biak secara luar biasa. Nah pagi ini, bukankah Efesus 6 ayat 12 ngomong gini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan yang kelihatan, saudara. Bagaimana saudara mau melawan atau perang kepada sesuatu yang Donald Trump katakan is unseen enemy, sesuatu yang gak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan kita dapat melakukan tanpa butuh siapapun, amin saudara. Nah pagi ini kita belajar bahwa Tuhan pakai bermacam cara. Siapakah kita manusia yang berani melawan Allah, firman Tuhan katakan. Karena Tuhan dapat memakai segala macam cara. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Kalau Anda katakan di thank you Mira, karena perjuangan kita baca yuk, bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah penguasa. Saudara, ini
Dulu saya pikirnya setan. Ya betul. Tapi sesuatu yang kita nggak bisa mengenal, yang bisa kami nggak bisa lihat. Halo? It's unseen. That's why saat ini mereka sedang bingung karena nggak tahu. Makanya kita mulai dianjurkan untuk jaga jarak sebanyak 6 feet atau 2 meter. Karena nggak kelihatan. Mungkin salah satu ada yang bawa, saudara. Tapi saya percaya anak Tuhan selalu dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang ayat ke-7 kira. Gambar 21 lagi ke-7. Bilangan 21 ke-7. Hanya ada satu-satunya jalan. Ayat ke-7 ini ayat yang indah. Dikatakan begini, kemudian datanglah bangsa itu lalu mendapatkan Musa dan berkata gini, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Sudah Anda boleh lupa apa yang saya katakan tadi, tapi yang ketiga ini jangan pernah lupa bahwa hanya ada satu-satunya jalan, yaitu I'm sorry Lord. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Amin. Nah, saya mengajak teman-teman dimanapun Anda berada pagi ini, ya, kita mulai berbalik kepada jalan kita. Sudah katakan I'm sorry. Gak usah gengsi-gengsi. Amin. Pagi ini tidak ada condemnation atau tidak ada tuduhan di dalam firman Tuhan dari setiap khotbah yang saya pernah sampaikan. Tapi pagi ini saya mengajak kita semua mulai berbalik kepada Tuhan, katakan I am sorry. Itu aja. Minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau saja pagi ini Tuhan sedang mengetuk hati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Kalau saja Tuhan pagi ini mau mengajak saudara kembali, God, I am sorry. Nanti dikatakan ini, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Katakan ini, kami telah berdosa. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan berkata-kata melawan hamba-Nya. Nah, pagi ini Roh Kudus mengatakan mungkin saat yang sama Tuhan mengajak untuk umatnya kembali kepada Tuhan. Karena masalah kalau berkat Tuhan tidak bisa membuat kita menjadi bilang thank you. Mungkin pagi ini ketakutan mesti bilang kita berbalik sama Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan Maha Pengampun. Dikatakan gini, lalu berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. And then Musa berdoa untuk bangsa itu. Perhatikan ayat ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan, Tuhan jawab Musa. Luar biasa. Amin. Waktu manusia sudah putus asa, waktu manusia sudah mengangkat tangan dan minta kepada Tuhan, Tuhan ampun. Tuhan bilang ini, dia kasih jalan keluar. Ada lagu yang mengatakan, dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Itu aja. Kita nggak tahu krisis ini bisa akan berapa lama. Dan saya juga nggak tahu karena saya bukan medical doctor. Tapi pagi ini pada saat yang sama ini kita tahu manusia berusaha, dokter-dokter top dunia sudah mencoba untuk mencari jalan keluar atau mencari vaksinnya atau mencari obatnya. Tapi listen to me, korban setiap hari berjatuhan. Dalam satu malam saja, Anda boleh cek di CNN, Anda boleh lihat di news. Dalam satu malam saja di Italia ada hampir 879 kalau nggak salah, hampir 900 manusia yang jadi korban apa yang namanya virus corona. Sesuatu yang unseen luar biasa. Ekonomi semua harus tutup. NBA semua sampai Olimpik akan dipospon atau ditunda. Loh, hanya satu jalan ke atas. Nah, pagi ini firman Tuhan singkat. Tuhan bilang, just come back to me. Berbalik kepadaku. Dan gak ada lagi yang kita dapat lakukan kecuali minta sama Tuhan. Dan dikatakan gini, Tuhan berikan perintah yang menurut saya aneh. Kita baca yuk.
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara, berapa yang setuju sama saya kenapa Tuhan suruh buat ular tembaga? Ya, ini kan ceritanya suruh buat ular ya, dari patung atau ular yang dibuat dari tembaga. Saudara, kenapa sih pakai ular? Kenapa bukan Tuhan pakai sesuatu yang bukan ular? Menurut saya ular tembaga melawan daripada ular asli. Betul? Tapi yang menarik hati saya, mereka ini korban, banyak yang mereka yang hidup ini adalah korban, bahkan yang kena ini adalah korban daripada apa? Ular. Dan mungkin ular yang sama ini mungkin pernah membunuh anggota keluarganya, mungkin pernah membunuh orang tuanya, mungkin membunuh teman-teman dekatnya, atau bahkan mungkin membunuh kekasih jiwanya, anaknya atau istri atau suaminya. Nah, kalau saudara bayangin baik, saya minta baik. Kalau saudara menjadi bangsa Israel, hidup pada saat itu, di zaman itu, kira-kira apa reaksi saudara waktu lihat ular? Takut, of course ya. Karena ular ini yang bunuh keluarganya atau yang gigit aku, makanya disuruh lihat ular. Tapi aneh ya, Tuhan bilang buat semacam ular tembaga yang kalau mereka disuruh harus melihat. Artinya apa? Saya percaya karena yang dipandang bukan ular tapi apa? Tuhan. Artinya apa? Kita harus berani menghadapi ketakutan itu, saudara. Takut satu hal, tapi pagi ini saya mengajak teman-teman jemaat yang kekasih untuk kita waspada, yes harus, tapi jangan takut. Kita pandang Tuhannya, dia adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kita. Amin, saudara. Am I afraid? Yes. Saya manusia biasa. Saya juga punya keluarga. Saya punya orang-orang yang saya kasih. Tapi pagi ini, saudara, kita hanya terrified, kita takut. Akan membuat kita menjadi paranoid. Akan membuat kita menjadi depressed. Betul, karena waktunya ini ke depan yang tadi saya katakan kita akan masuki namanya new normal. Kita nggak pernah tahu kapan terakhir. Tapi saya bersyukur bagi Anda semua yang tetap bersama dengan gereja, karena satu-satunya jalan keluar itu hanya melalui jalan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dia adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala. Dan 2 Timotius 1 ayat ke-7 ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat anak-anaknya. Nah, kalau bukan Tuhan yang kasih roh ketakutan, berarti ada oknum lain. Dan pagi ini kita berdoa, saya berdoa, setiap malam saya berdoa untuk Anda semua jemaat-jemaat yang saya kasih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi lebih daripada itu, hanya satu-satunya orang yang kita percaya untuk bisa menyelamatkan kita, yaitu hanya Tuhan sendiri. Orang Israel disuruh memandang ular, tapi saya percaya tanpa hadirat ular, tanpa hadirat Tuhan, ular itu tidak akan bisa membawa dampak apa-apa. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, tadi di Bilangan 21 ayat ke-8 dikatakan mereka yang memandang ular itu akan tetap hidup. Amin. Ajakan saya pagi ini untuk teman-teman jemaat yang kekasih, mari kita pandang Tuhan. Amin. Kita mulai berbalik kepada Tuhan dimanapun saudara berada pagi ini. Ayo kembali untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan, baca firman Tuhan dan bukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Nah, kita terus berdoa untuk tim medis di seluruh dunia, ahli-ahli dokter top di dunia ini saat ini mulai bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan jalan keluarnya. Amin, saudara. Jangan mengecam. Pagi ini kita mulai mendukung pemerintahan di mana pun Anda berada. Bagi kita percaya bersama Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Nah, kita tundukkan kepala yuk. Saya undang untuk
bersyukur pagi ini Tuhan, karena janji-Mu adalah ajaib. Lagu tadi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ibrani 13 ayat 2 katakan, You never leave us nor forsake us. Kau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi ini Tuhan, dari dalam setiap hati kami mulai kembali kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, percaya janji-Mu ajaib. Jemaat yang ada di tempat ini kita bangkit berdiri. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kemuliaan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku benar Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Jadikan ini lagu doa kita. Percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku. Yes. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. I'm sorry Lord. Ampuni kami Tuhan. Kami saudaraku, kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan kami. Ampuni mungkin jalan-jalan kami yang jahat. Dan biar pagi ini Tuhan terjadi pertobatan sejati. Hanya ada satu-satunya jalan. Pada waktu jalan di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita tidak ada jalan. Tapi saya percaya adanya jalan yang itu ke Tuhan Yesus. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Kalau dia setuju pagi ini, mari kita satukan hati kita. Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara. Dan kami sehati berdoa Tuhan, Kau redakan segala kemelut yang ada pada pagi ini. Krisis boleh terjadi. Loh, wabah penyakit ini bukan sesuatu yang baru. Dari tahun demi tahun kalau Anda memperhatikan sejarah,
banyak terjadi wabah, ada Ebola, ada Zika, ada HIV, ada Spanish flu. Tapi saya yakin dan percaya bersama Tuhan kita dapat melewati ini semua. Baik, Roh Kudus mengingatkan saya, dan pagi ini kita mulai kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Roh Kudus pagi ini jamah setiap hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan, biar kami boleh lewat daripada rasa takut kami Tuhan, biar kami boleh percaya, menyandarkan seluruh kepercayaan kami kepada Engkau. Dan aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, proteksi-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, mungkin jarak tidak bisa mempersatukan kami, tapi hamba percaya Kau akan menjamah umat-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga hadirat Tuhan akan terasa nyata di dalam ruang tamu mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam rumah mereka. Dan terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Biar anugerah urapan berkat Tuhan akan menyertai kehidupan gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat dikatakan yuk, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini kita akan memberikan perpuluhan kepada umat Tuhan, ke dalam umat Tuhan. Bagi saudara mungkin yang nonton melalui online, Anda bisa mengaku nanti saya akan minta Pak Yuri untuk bisa meliding kita untuk gimana caranya Pak Yuri mungkin pakai online giving atau melalui surat email atau melalui mail. Dalam persiapkan hati kita sekali lagi, yuk kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Bapa Surgawi, kami saat ini membawa apa yang menjadi milik Tuhan, memberikan persembahan kasih kami, berkati tangan-tangan, hati-hati yang sudah setia ini Tuhan. Terima kasih kami berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, bahkan Tuhan, perlindungan Tuhan, selalu Tuhan menyertai kehidupan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Announcement, kita untuk saat ini akan setiap minggu akan melakukan live Sunday service jam 10, dan kita tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk doa seperti biasa hari Selasa dan Kamis akan doa di rumah masing-masing. Nanti kalau ada perubahan akan di-announce di WhatsApp. Itu aja. Kayaknya nggak ada ya. Ya seperti Yola katakan, kegiatan bukan dihilangkan, terutama kegiatan doa, tapi kita akan lakukan secara online. Anda bisa berdoa, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui voicemail atau melalui message. Tapi pagi ini yang dihilangkan yaitu untuk gathering bersama-sama I care mungkin dihilangkan ya tadi ya, terus mungkin di postpone ya, terus kegiatan itu setelah kebaktian makan mungkin jangan dihilangkan sampai ada pengumuman, sampai ada sesuatu breakthrough yang Tuhan berikan. Amin saudara. Ya pagi ini kita akan selesaikan kebaktian kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan, itu berkat Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mengutus jemaat di sini pulang, dan juga di dalam dimanapun mereka berada, di dalam rumah mereka, Engkau akan menghantarkan umat-Mu dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu mengatakan tidak ada satupun yang dapat mencelakakan umat-Mu Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami. Kudus pagi ini Tuhan, biar Kau memberkati tangan-tangan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami,
keluarga kami, sehingga apa saja yang jemaatmu dan hamba-Mu lakukan, Mu akan buat berhasil dan berhasil. Terima kasih Bapak, biar anugerah berkat proteksi dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan akan menyertai gereja-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu dimanapun mereka berada. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memberkati kata